Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rini Dwi Lestari dari 1143, nomor absen 25. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa terhadap VOC. Daftar isi, pertama kita akan menonton video klip, dan yang kedua adalah biografi Sultan Ageng Tirtayasa, dan yang ketiga adalah perlawanan terhadap VOC. Berikut kita akan menonton video klipnya. Apa maksud membuat kebijakan dengan kompeni Belanda yang justru mempersulit rakyat? Itukah yang kau pelajari di perantauan? Ubah kembali kebijakan dan keputusan kamu itu, Ananda, atau kami akan berperang melawan mereka. Karena Sultan Ageng, kapal kompeni hancur lebur dan perang terjadi di mana-mana. Dia bukan tandinganmu. Kau! Ayahanda, pasukan kita banyak yang gugur. Ananda mendengar kabar bahwa Kanda Sultan Haji bersama kompeni. Mereka bukannya ingin menguasai keraton Surasowan, tapi juga ingin menguasai keraton Tirtayasa ini. Betapapun aku tidak sudi keraton Tirtayasa ini diambil alih oleh kompeni Belanda. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Keputusan Ananda untuk bergabung bersama kompeni selama ini keliru. Kembalilah, Ananda ingin ayahanda pulang ke Surasowan, tempat Ananda dibesarkan. Kedua adalah biografi Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa atau Pangeran Surya lahir di Kesultanan Banten 1631, meninggal di Batavia, Hindia Belanda 1692 pada umur 60-61 tahun, adalah Sultan Banten yang ke-6. Ia naik tahta pada usia 20 tahun menggantikan kakeknya, Sultan Abul Mufahir, yang wafat pada tanggal 10 Maret setelah sebelumnya ia diangkat menjadi Sultan Muda dengan gelar Pangeran Adipati atau Pangeran Dipati, menggantikan ayahnya yang wafat lebih dulu pada tahun 1950. Sultan Ageng Tirtayasa berkuasa di Kesultanan Banten pada periode 1651 sampai 1683. Ia memimpin banyak perlawanan terhadap Belanda. Masa itu VOC menerapkan perjanjian monopoli perdagangan yang merugikan Kesultanan Banten. Kemudian Tirtayasa menolak perjanjian ini dan menjadikan Banten sebagai pelabuhan terbuka. Saat itu Sultan Ageng Tirtayasa ingin mewujudkan Banten sebagai kerajaan Islam terbesar. Di bidang ekonomi, Tirtayasa meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan membuka sawah-sawah baru dan mengembangkan irigasi. Di bidang keagamaan, ia mengangkat Syekh Yusuf sebagai mufti kerajaan dan penasehat sultan. Dan yang terakhir adalah perlawanan terhadap VOC. Kala menjadi Raja Banten, Sultan Ageng Tirtayasa telah melakukan beberapa strategi untuk memulihkan kembali Banten sebagai bandar perdagangan internasional. Rupanya segala hal yang dilakukan Sultan Ageng Tirtayasa tersebut terjadi karena VOC sering menghadang kapal asal Cina yang tengah melakukan perjalanan ke Banten. Dengan semangat mempertahankan kehidupan Banten, Pangeran Surya tidak segan melakukan gangguan balik kepada pihak VOC. Di tengah situasi konflik, pada 1671, Sultan Ageng Tirtayasa menitahkan Sultan Haji menjadi orang yang mengurus masalah dalam negeri Banten. Terkait masalah dalam luar negeri merupakan urusan Sultan Ageng sendiri. Sebagai imbal balik dukungannya, VOC Sultan Haji harus menandatangani perjanjian. Isinya, Sultan Banten mesti memberikan daerah Cirebon kepada VOC. Monopoli lada di Banten diambil alih oleh VOC dan pasukan Banten yang ada di Pantai Priangan harus ditarik mundur.
Terakhir, VOC meminta Rp600 jika Banten nantinya mengingkari perjanjian yang telah disebutkan. Kelakuan Sultan Haji yang membuat rakyat Banten tidak mengakuinya sebagai pemimpin. Bahkan rakyat Banten kala itu lebih ingin melakukan perlawanan terhadap Sultan Haji yang disertai VOC. Sultan Ageng Tirtayasa beserta rakyat yang mengikuti jalurnya berniat mengambil kembali Kesultanan Banten. Pada 1682, Sultan Haji mulai terdesak oleh serangan pasukan Sultan Ageng dan istana Sorosowan pun dikepung. Akan tetapi VOC datang memberikan bantuan kepada Sultan Haji. Pasukan Sultan Ageng pun dipukul mundur kala itu dan pemimpinnya ini dijadikan sebagai buronan. Ia bersama para pengikutnya melarikan diri ke Rangas Bitung dan melakukan perlawanan selama kurang lebih 1 tahun lamanya. Pada tahun 1683, Sultan Ageng Tirtayasa tertangkap karena ditipu oleh VOC. Ia ditahan oleh Belanda di penjara di daerah Batavia sampai 1692, tepat ketika dirinya menutup usia. Nah, itulah presentasi saya tentang perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa terhadap VOC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.